Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Letare tanggal 10 Maret tahun 2024 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 hingga ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang mempunyai mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu Letare saat ini adalah Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jemaat yang terkasih, pada umumnya manusia di tengah dunia ini tidak ingin menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Semua ingin menjadi nomor 1. Semua orang ingin menjadi yang terbaik, yang terdepan, yang paling utama, yang terbesar. Mulai dari kecil hingga beranjak dewasa, semua orang berlomba menjadi nomor 1. Dalam berbagai aspek kehidupan, semua orang berlomba-lomba menjadi yang paling hebat, yang paling dihargai, yang paling dihormati. Namun ada satu peristiwa dalam Alkitab yang bagi kita manusia mungkin kedengarannya aneh dan mustahil dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini, yaitu apa yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Jemaat Tuhan, itulah yang kita renungkan lewat khotbah di Minggu Letare ini. Penulis Injil Yohanes menggambarkan sosok Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang rendah hati. Yohanes digambarkan dalam sosok yang mengenal dirinya sendiri. Pengenalan yang mendalam ini menjadikan Yohanes memiliki gambar diri yang luar biasa. Dalam khotbah ini dijelaskan bahwa suatu hari, murid-murid Yohanes mengadu kepadanya tentang persaingan ketat mengenai pembaptisan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Yohanes merasa terganggu karena murid-murid Yesus sepertinya sedang bersaing. Sepertinya mereka takut popularitas Yohanes akan berkurang. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada para muridnya bahwa dia bukanlah Mesias, namun ia diutus oleh Allah untuk mendahului, untuk merintis kedatangan Sang Mesias. Yohanes tidak merasa gusar dengan situasi yang disampaikan oleh para muridnya, sebab ia sadar siapa dia, dan ia tahu siapa Yesus. Ibarat sahabat mempelai laki-laki yang juga bersukacita
dengan seorang mempelai pria yang punya mempelai perempuan, demikianlah rasa sukacita Yohanes di saat Sang Mesias itu telah hadir dan semakin diagungkan. Dia sangat bersukacita ketika dia dekat dengan Sang Mesias. Bahkan dikatakan, itulah sukacita yang penuh yang ia rasakan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, Yohanes hendak menyatakan bahwa untuk itulah ia datang, meluruskan jalan bagi Sang Mesias, sehingga Sang Mesias itu semakin dimuliakan. Dalam ayat 30, sangat jelas dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara terkasih, apa yang dikatakan Yohanes lahir dari ketulusan hatinya. Tentunya ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Kalau kita tarik jauh ke belakang, semestinya kita juga melakukan apa yang diperbuat oleh Yohanes Pembaptis. Karena tujuan kita diciptakan di tengah dunia ini adalah untuk memuliakan Allah selama-lamanya. Maka seharusnya tidak ada satupun dalam hidup ini yang membuat kita bertujuan untuk membesarkan nama kita selain daripada membesarkan, memuji, memuliakan Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apa rahasia yang dimiliki Yohanes Pembaptis dalam hidupnya sehingga dia mampu melakukan apa yang terbaik itu, membuat dia semakin mengagungkan Yesus, namun dia semakin kecil. Di sini kita melihat ada dua hal. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yohanes bukanlah seorang yang sombong, sekalipun ia punya kemampuan dan latar belakang kehidupan dari keturunan seorang imam. Ia dari suku Lewi. Namun dengan kerendahan hati, ia menerima apa yang sepatutnya ia lakukan dalam hidupnya. Ia tidak berontak atau cemburu dengan apa yang dilakukan Yesus dan para muridnya. Bahkan kerendahan hatinya itu membuat hatinya dipenuhi dengan sukacita. Tentunya berbeda dengan orang yang sombong. Orang yang menyombongkan dirinya tidak akan pernah merasakan sukacita. Dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita melihat ada begitu banyak orang yang hidupnya penuh dengan kesombongan, kecongkakan, anggap remeh dengan orang lain. Namun pada akhirnya, orang-orang tersebut akan mengalami kejatuhan. Tentunya di Minggu Letari ini, yang berarti bersukacita, kita perlu mencontoh karakter Yohanes yang rendah hati, agar kita beroleh sukacita dalam hidup ini. Seperti Yohanes yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa ia hanyalah perintis hadirnya Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu. Maka demikianlah kita selayaknya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sama kita manusia, dengan tunduk, taat, dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, rela berkorban. Jemaat yang terkasih, apa yang ditunjukkan Yohanes untuk membesarkan Yesus? Jawabannya adalah dia mengorbankan segalanya. Menjadi semakin kecil untuk membuat orang lain semakin besar adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Mungkin bagi banyak orang, hal ini adalah perkara yang sulit. Bagaimana mungkin bisa diterima kita yang bekerja keras, namun orang lain yang diuntungkan? Kita yang menabur, namun orang lain yang menuai. Kita yang dengan setia mengasihi, namun orang lain yang merasakan dampaknya. Bagaimana mungkin kita berusaha mati-matian, namun orang lain yang menjadi besar, sedangkan kita menjadi kecil. Banyak orang yang kehilangan sukacita karena ia tidak mau berkorban, namun ingin dianggap, ingin dihormati, ingin dipandang, ingin diutamakan. Tidak ada sedikit pun pada dirinya yang mau ia korbankan. Oleh karena jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Bahkan pada satu kesempatan
ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dia, dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia, bahkan Mesias, Yohanes justru berkata, dia bukanlah Elia, dan dia juga bukan Mesias. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di Minggu Letari ini menuntun kita menjadi pribadi yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, dengan jalan mencontoh karakter dan cara hidup Yohanes Pembaptis yang mau melayani Tuhan dengan segenap hatinya, merendahkan hatinya, mau berkorban, mengaku Yesus sebagai Mesias, meninggikan Yesus lebih dari segalanya. Kiranya kita juga mampu melakukan hal demikian, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan merasa bersukacita karena kita berbuat apa yang terbaik yang selayaknya bagi Yesus, meninggikan Yesus dan merendahkan diri di hadapannya. Kiranya dalam hidup ini dan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita, di tengah pelayanan kita, dimanapun kita bekerja, biarlah Tuhan menjadi yang pertama dan yang paling utama. Ketahuilah saudara yang terkasih, sukacita yang sempurna adalah ketika kita dekat dengan Yesus. Ketika kita mau berkata seperti Yohanes, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami untuk memiliki kehidupan yang rendah hati, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau di atas segalanya, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ajar kami Tuhan agar selalu memberikan apa yang terbaik dan yang paling utama bagi-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat hidup kami, Tuhan yang selayaknya kami puji dan muliakan. Engkaulah yang harus kami agungkan di dalam hidup ini. Maka dengan demikian, kami akan mampu bersukacita dalam hidup ini. Bagi-Mu pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.